Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Niwayanti Krayani, mahasiswa akuntansi semester 4 dari Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio-rasio yang ada di laporan keuangan. Sebelum lanjut, di sini kalian pasti bertanya-tanya, apa sih rasio itu? Rasio dalam ilmu akuntansi yang berkaitan dengan keuangan, terutamanya itu merupakan perbandingan antara angka pada laporan keuangan untuk menilai keadaan keuangan perusahaan. Itu pengertian rasio yang dilihat dalam ilmu akuntansi yang berkaitan dengan keuangan. Lanjut ke rasio-rasio yang ada di laporan keuangan. Rasio yang ada di laporan keuangan itu ada 14. Yaitu yang pertama KPMM atau ketentuan penyediaan modal minimum, yang kedua AB atau aset bermasalah, yang ketiga APB atau aset produksi bermasalah, yang keempat CAKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai, yang kelima NPL gross atau non-performing loan gross, yang keenam NPL net atau net performing loan, yang ketujuh ROA atau return of asset, yang kedelapan ROE atau return on equitas, yang kesembilan NIM atau net interest margin, yang kesepuluh BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional, yang kesebelas LDR atau loan to deposit ratio, yang ke-12 NFSR atau Net Stable Funding Ratio, yang ke-13 LCR atau rasio kecukupan likuiditas atau Liquidity Coverage Ratio, yang ke-14 LR atau rasio pengungkit. Fungsi dari ke-14 rasio tersebut yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau intermediasi terhadap pendapatan operasi oleh bank. Setelah tadi kita sudah belajar tentang ke-14 rasio-rasio, penjelasan beserta fungsinya. Sebelum kita lanjut ke perhitungan rasionya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload laporan keuangan di IDX. Yaitu pertama-tama kita buka Chrome, setelah itu kita klik idx.co.id. Setelah itu akan muncul seperti ini, baru kita klik perusahaan tercatat. Klik perusahaan tercatat, setelah itu akan muncul seperti ini. Baru di sini kita akan pilih keterbukaan informasi. Nah, di sini akan percis keterbukaan informasi. Setelah itu akan muncul seperti ini. Baru setelah itu kita akan klik cari. Nah, di sini kita akan mencari nama-nama bank untuk mencari laporan keuangannya. Di sini saya akan mencari Bank BJB. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ini. Klik ini. Baru setelah itu kata kunci dalam IDX itu, di sini saya akan menggunakan iklan keuangan. Iklan keuangan. Baru setelah itu, nah di sini saya mengambil laporan keuangan tahun 2020, yaitu di sini dari tanggal 1 Januari 2020, klik baru sampai dengan Desember 31 Desember 2020. Sini. Oke, setelah itu kita klik cari. Kita klik cari. Baru setelah itu akan muncul laporan-laporan keuangan seperti ini. Akan muncul laporan-laporan keuangan. Setelah itu ada laporan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Nah, itu
itu baru di sini juga akan muncul laporan keuangan tahunan. Baru setelah itu kita akan klik. Nah, setelah itu di sini akan muncul laporan tahunan Bank BJB. Nah, di sini akan muncul laporan tahunan Bank BJB. Oke, jangan lupa tujuan kita mencari laporan keuangan tahunan yaitu mencari rasionya. Di sini kita lihat rasionya ada berapa. Apakah pas 14 atau lebih juga bisa. Baru setelah itu kita download langsung laporan keuangannya. Setelah di-download laporan keuangannya, kita simpan. Selesai. Ini merupakan laporan keuangan rasio dari Bank BJB pada tahun 2020 yang tadi sudah saya cari di IDX. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rasio-rasio yang ke-14 tadi. Cuma di sini saya akan menjelaskan 5 rasio perhitungannya. Yang pertama yaitu KPMM, yang kedua return on asset, yang ketiga return on ekuitas, yang keempat BOPO, dan yang kelima NIM. Lanjut untuk ke perhitungannya. Yang pertama yaitu di sini KPMM atau ketentuan penyediaan modal minimum. Di sini KPMM itu merupakan perbandingan antara modal bank dengan aset tertimbang menurut resiko. Nah, untuk rumusnya di sini KPMM sama dengan modal dibagi aset tertimbang menurut resiko dikali 100%. Di mana semakin tinggi rasio akan semakin baik bagi bank dalam menutupi berbagai resiko dalam menjalankan usahanya. Untuk cara perhitungannya, nanti kalian bisa masukkan rumus yang sudah saya katakan tadi. Setelah itu di sini saya akan mengambil contoh di Bank BJB, di mana KPMM pada tahun 2019 itu tertera 17,71%. Dan di situ pada tahun 2018 itu 18,63%. Berarti di sini KPMM tersebut mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu sebesar 1,02%. Lanjut yang kedua yaitu ROA, return on asset, di mana ROA itu merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Nah, untuk rumus dari return on asset itu yaitu laba sebelum pajak dibagi total aset. Selanjutnya, ROA pada tahun 2019 yaitu 1,68%, sedangkan pada tahun 2018 yaitu 1,71%. Nah, di mana di sini dari tahun 2018 ke 2019 itu mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan, yaitu selisihnya antara 0,03%. Lanjut ke yang ketiga yaitu ROE, return on ekuitas, di mana ROE itu merupakan rasio profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Nah, di sini ROE rumusnya yaitu laba sebelum pajak dibagi total ekuitas. Nah, di sini untuk perhitungannya kalian bisa gunakan rumus yang saya sudah katakan tadi. Terus di sini hasil dari ROE tersebut yaitu dari tahun 2019 itu 16,51%, di tahun 2018 itu 18,31%. Jadi untuk selisih dari tahun 2018 ke 2019 yaitu 1,8%. Lanjut yang keempat yaitu NIM atau Net Interest Margin, di mana rumus dari NIM yaitu pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif.
Nah, di mana semakin tinggi nilai rasio NIM menunjukkan semakin baik kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produksinya. Untuk perhitungannya nanti kalian bisa gunakan rumus yang sudah saya katakan tadi. Baru di sini untuk hasil dari NIM pada tahun 2019 itu yaitu 5,75%. Nah, untuk tahun 2018 di sini yaitu 6,37%. Di mana dari tahun 2018 itu yang lebih tinggi nilai NIM-nya itu 2018. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produksinya di tahun 2018. Baiklah, lanjut ke perhitungan yang terakhir yaitu BOPO, di mana BOPO ini merupakan beban operasional terhadap pendapatan operasional yang merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang membandingkan beban operasi dalam pendapatan operasional. Nah, di sini rumusnya yaitu BOPO sama dengan beban operasional dibagi pendapatan operasional. Untuk perhitungannya, kalian bisa gunakan rumusnya. Terus nanti dalam contoh di sini yang saya ambil, itu hasil dari BOPO pada tahun 2019 yaitu 84,23%, di tahun 2018 yaitu 84,22%. Nah, di mana dari tahun 2018 ke 2019 itu mengalami peningkatan, yaitu selisih peningkatannya 0,1%. Baiklah, itulah beberapa penjelasan singkat mengenai rasio-rasio laporan keuangan dan cara mendownload laporan keuangan dalam IDX beserta cara penghitungan rasio-rasio tersebut. Semoga bisa bermanfaat.